Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. GPT-5 lagi jadi sensasi sekarang. Teman-teman udah coba belum? Kalau belum, wajib cobain. Karena buat kita pengguna gratis juga bisa akses. Bedanya cuma di limit penggunaannya aja. Hari ini saya akan tunjukin apa aja yang saya tes sejak rilis hari pertama. Yuk kita mulai. Pertama, kita akan buka video hari ini dengan suasana yang lebih resmi dulu. 32 months ago, we launched ChatGPT. And since then, it has become the default way that people use AI. In that first week, 1 million people tried it out. And we thought that was pretty incredible. But now, about 700 million people use ChatGPT every week and increasingly rely on it to work, to learn, for advice, to create, and much more. Today, finally, we're launching GPT-5. Sebelumnya ChatGPT punya beberapa model yang berbeda yang bisa kita pilih secara manual. Dan perubahan paling besar di GPT-5 ini adalah combine model atau model gabungan. Jadi GPT-5 yang akan memutuskan model mana yang dipakai sesuai dengan pertanyaan kita. Kalau teman-teman lihat, di sini tidak ada pilihan lain selain GPT-5 dan GPT-5 Pro. Jadi, kalau pertanyaannya ringan, dia pakai model yang ringan. Kalau perlu pemikiran yang mendalam, dia akan pindah ke model thinking. Tapi ada banyak kritik dari combine model ini karena pengguna nggak bisa milih model sesuai preferensi. Jadi, kemungkinan besar sih OpenAI akan balikin opsi pilih model seperti sebelumnya. Jadi, ada beberapa fitur baru di GPT-5 ini. Kita mulai dari customizing ChatGPT. Ini ibarat ngasih kepribadian ke ChatGPT biar sesuai dengan cara kerja kita. Caranya, teman-teman klik akun di pojok kiri bawah, lalu pilih Customize ChatGPT. Di sini teman-teman akan diberikan beberapa pilihan atau opsi untuk diisi. Jadi kita mau ChatGPT panggil kita apa, jadi isi dengan nickname yang teman-teman suka. Lalu ini pekerjaan kita, personality-nya seperti apa. Jadi ada yang default, di sini ada cheerful, lalu adaptive, serta ada cynic, jadi semacam sarkastik gitu, robot, listener, dan nerd. Serta traits apa yang harus ChatGPT miliki. Jadi kita jelaskan cara kerja yang kita inginkan. Sini ada banyak pilihan. Kita mau ChatGPT itu chatty, yang banyak bicara, atau straight shooting, jadi kayak straight to the point, nggak pakai basa-basi, encouraging, atau typical Gen Z, kita bebas pilih. Sini juga ada beberapa pilihan lain. Lalu ada hal lain yang ingin ChatGPT tahu tentang kita, misalnya informasi tambahan tentang diri kita yang seperti apa. Dan kita akan klik save. Ini kita akan lakukan customizing di belakang ya. Banyak yang nge-skip setting personalisasi ini, padahal ini penting banget. Setelah diatur, gaya ChatGPT akan lebih konsisten sepanjang obrolan dan jawabannya menyesuaikan dengan preferensi kita. Kalau mau ganti setting, teman-teman mulai chat baru aja, lalu ubah pengaturan dan refresh. Jadi ChatGPT akan mengubah customisasinya lagi. Jadi selain customize setting, teman-teman juga bisa mengganti accent color. Di akun kita lagi, kita akan pergi ke setting. Lalu di sini teman-teman akan pilih accent color. Ini adalah default. Kita bisa pilih warna sesuai dengan kesukaan kita. Di sini saya coba pilih green. Setelah kita ganti green, ini akan berubah menjadi green ya. Beberapa aksen, misalnya prompt kita akan berubah menjadi hijau juga. Saya akan contohkan. Nah, kalau teman-teman lihat, prompt kita akan berubah menjadi hijau. Fitur keren lainnya adalah fitur Ask ChatGPT. Jadi, misal saya buat prompt, jelaskan fitur lengkap GPT-5. Di sini GPT akan memberikan kita jawaban. Lalu misalnya kita merasa jawaban fitur kreatif ini kita kurang paham seperti apa, kita tinggal highlight atau block seperti ini akan muncul fitur Ask ChatGPT. Kalau kita klik, kita bisa minta ChatGPT untuk menjelaskan hanya di bagian fitur kreatif ini. ChatGPT akan menjelaskan hanya khusus di bagian fitur kreatif GPT-5 yang kita highlight sebelumnya. Ini gampang banget, jadi kita belajar in context tanpa bolak-balik ngetik atau mengubah prompt sebelumnya. Selain fitur-fitur yang saya sebutkan ini, ada fitur lain, jadi konteks percakapan dari ChatGPT ini sekarang lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya kita ngobrol panjang, ChatGPT ini lebih specifically GPT-5 lebih ingat apa yang kita bilang di awal. Jadi alur obrolan atau alur kerja kita ini semakin mulus, terutama kalau kita lagi cari informasi yang cukup panjang dan banyak. Serta halusinasi GPT-5 juga jauh lebih berkurang. Kalau seandainya tidak yakin, GPT-5 ini akan sering bilang saya tidak tahu, khususnya di topik yang butuh verifikasi ketat kayak medis, sains, atau coding. Ini sebenarnya perkembangan yang cukup banyak orang suka
karena dia lebih jujur, lebih aman. Kalau dulu ChatGPT sering mengada-ngada dalam menjawab, jadi kayak informasi yang diberikan tuh semacam nggak valid. Misalnya dia nggak tahu, jadi dia akan ngarang-ngarang cerita gitu. Oke, sekarang kita masuk cara penggunaan ChatGPT 5 ini untuk apa saja. Yang pertama tentu saja buat writing atau menulis. Kita akan coba teman-teman. Di sini saya berikan prompt, ini merupakan link dari channel Indonesia Bisa AI. Dengan merujuk video-video yang ada di link tersebut, tulis sebuah blog tentang mengapa kamu harus belajar menggunakan AI saat ini juga. Kita generate. Ini adalah hasil tulisan yang diberikan oleh GPT-5. Kalau kita lihat ada beberapa sumber yang diberikan, ini merupakan video-video yang ada di channel Indonesia Bisa AI. Kalau teman-teman merasa kurang puas dengan hasilnya, ini tinggal diedit aja. Lalu promptnya kita tambahkan. Di sini saya tambahkan promptnya, pikirkan dengan lebih seksama dan hasilkan tulisan yang lebih baik. Kita akan coba lihat apakah hasilnya akan berubah. Tentunya dia menambahkan video sebagai referensi, lalu dia akan menambahkan teksnya tentu saja. Ini teman-teman bisa ubah sampai merasa puas dengan hasil tulisan dari ChatGPT. Kalau kita merasa jawaban ini itu nggak sesuai dengan preferensi kita, jadi kita akan mulai customizing seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi teman-teman masuk ke akun profil kita, lalu customize ChatGPT. Jadi ini adalah nickname kita. Kita bisa bebas tulis. Misalnya di sini saya mau kasih nama Jenny. Lalu what do you do? Pekerjaan kita apa? Di sini saya tulis guru AI atau pengajar AI. Terus personality seperti apa yang kita mau dari ChatGPT? Teman-teman bisa pilih bebas. Di sini saya coba pilih cynic ya. Jadi jawaban si ChatGPT-nya akan sarkas dan kritis. Kita pilih sini. Lalu traits-nya kita akan pilih di sini, misalnya kita mau chatty, lalu direct, pragmatic, lalu straight to the point ya. Nggak pakai basa-basi, encouraging. Ini kita pilih. Lalu informasi apa yang ingin kita berikan kepada ChatGPT supaya ChatGPT lebih mengenal kita. Di sini saya tulis, saya suka AI dan teknologi, saya suka mengajar, terutama untuk para pemula. Kita akan coba berikan pertanyaan sesuai dengan customize yang barusan kita lakukan. Ini pertanyaan random aja teman-teman. Jika bumi akan berakhir besok, apa yang harus saya lakukan hari ini? Kita lihat jawabannya dengan personality cynic yang kita pilih. Ini adalah jawaban dari customize atau personality cynic. Kita akan coba mengubah personality-nya ini menjadi nerd. Kita coba ya teman-teman. Apakah jawabannya akan sama? Kita masuk ke customize ChatGPT lagi. Lalu ini kita ubah menjadi nerd. Kita save. Dengan pertanyaan yang sama, kita berikan dengan customisasi yang baru. Kita generate. Jadi terlihat perbedaannya, teman-teman. Makanya gunanya customisasi itu sangat penting untuk mencocokkan personality kita dengan ChatGPT agar obrolan kita atau chattingan kita itu lebih mengalir. Jadi fitur selanjutnya adalah kita akan membuat web aplikasi dengan coding. OpenAI ini mengklaim GPT-5 lebih jago dalam urusan coding. Jadi kita akan tes dengan yang simple aja. Sini saya kasih prompt. Buat aplikasi web yang mengajarkan kosakata bahasa Inggris setingkat anak SD di US, Amerika, untuk setiap harinya, sertakan flashcard untuk membantu mengingat kata, juga buat permainan mengetik sederhana untuk membantu mengingat kata-kata. Kita generate. Nah, ini dia hasil dari codingan GPT-5. Kalau dilihat di jendela kiri, ChatGPT sudah membuatkan aplikasi yang akan menampilkan 12 kata bahasa Inggris setiap harinya. Lalu ada flashcard, ada permainan mengetik, lalu ada tombol untuk mengunduh CSV juga. Nah, ini teman-teman ada cara pakainya, lalu untuk menjalankan atau deploy. Dia juga bahkan menawarkan kategori untuk per kelas, grade 1 sampai 5, lalu ada pelafalannya atau pronunciation-nya, serta mode ujian. Kita akan coba run codingnya, kita jalankan, kita klik di bagian kanan atas ini ada run code.
Dan ini dia hasil dari aplikasi web yang dibuat oleh GPT-5. Opini jujur saya, ini nggak terlalu mengejutkan. Kenapa? Karena Google Gemini sudah punya fitur serupa dan lebih stabil untuk membuat web kecil-kecilan seperti ini. Jadi menurut saya GPT-5 ini menyamai Gemini soal coding, tapi belum mengungguli. Jadi biar fair, kita akan bandingkan. Saya akan buat aplikasi web yang sama dengan prompt yang sama di Gemini. Kita akan buka Google Gemini-nya dulu. Kita akan copy prompt-nya. Tapi sebelum teman-teman generate, pastikan teman-teman memilih model yang 2.5 Pro. Di sini untuk reasoning, math, dan code. Lalu kita pilih tools-nya Canvas. Pastikan tool Canvas-nya aktif, serta modelnya 2.5 Pro baru kita generate. Dan ini dia hasil dari Google Gemini. Teman-teman bisa bandingkan sendiri. Sini ada kata-kata hariannya, lalu ada flashcard, serta ada game mengetik. Ini kita bisa bandingkan dengan yang dibuat oleh GPT-5. 0. Ini flashcardnya. Lalu di sini juga ada game mengetiknya. Kita bisa menulis apa yang diberikan. Circle. Kita terus bisa lakukan seperti ini, teman-teman. Sedangkan ini untuk Google Gemini-nya. Dan ini flashcard-nya. Di Google Gemini tidak ada suara untuk mendengarkannya ya. Setelah membandingkan keduanya seperti ini, teman-teman bisa pilih yang paling cocok dengan workflow-nya teman-teman. Di tweet peluncuran GPT-5, Sam Altman, pendiri OpenAI, ngajak orang bikin Beatbot buat ngerayain sesuatu. Dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-80, kita akan coba bikin Beatbot untuk merayakannya. Di sini saya akan masukkan prompt. Ini kita coba generate ya, teman-teman. Nah, ini dia hasil beat dari GPT-5. Kita akan coba dengarkan. Sini kita bisa menambahkan track yang lain. Atau di sini clap-nya kita bisa tambahkan. Ini sesuai dengan imajinasinya teman-teman aja ya. Kita coba dengarkan lagi. Ini seru banget ya, fun gitu buat teman-teman bereksperimen kreatif. Selanjutnya, salah satu fitur yang di-upgrade oleh ChatGPT adalah voice mode. Di sini saya akan tes dengan memberikan instruksi. Kita akan nyalakan dulu voice mode-nya. Hi there, nice to meet you. Kita akan klik start new chat. Hai ChatGPT, Hey there, how's it going? mulai sekarang bicara sama saya dengan bahasa Indonesia dan jawab semua pertanyaan dengan satu kata. Siap. Pertanyaan selanjutnya? Silakan. Definisikan era saat ini yang kita jalani. Digital. Deskripsikan Indonesia. Indah. Definisikan era AI. Revolutionary. Di sini muncul juga transkripnya, apa saja yang kita bicarakan. Ini akan berguna jika teman-teman mau belajar bahasa. Misalnya tadi kita ngobrol sama ChatGPT, sedang belajar bahasa, dan sini ada transkripnya, jadi kita bisa lihat kembali. Sebelumnya, voice mode ChatGPT ini belum bisa menjawab pertanyaan dengan satu kata, seperti yang kita praktekkan tadi. Kita semua tahu ya bahwa mendeskripsikan suatu masalah atau suatu hal dalam suatu kata itu lebih sulit daripada menjawab atau menjelaskan dengan panjang lebar. Karena kita memerlukan pemikiran dan pemahaman secara mendalam atas suatu masalah. Kita sudah review fitur baru GPT-5. Banyak yang terasa meningkat, lebih intuitif, lebih beginner friendly, dan kabar baiknya, pengguna gratis juga bisa pakai selama beberapa jam. Sementara pengguna bayar hampir tanpa batas. Terus terang, perkembangan AI tools ini cepet banget. Kadang-kadang bikin kita itu kayak takut gitu, deg-degan ya. Tapi teman-teman harus ingat, sehebat apapun AI, untuk keputusan penting teman-teman tetap harus melakukan cross-check informasi. Kita harus pakai otak manusia kita untuk membuat suatu keputusan. Saya akan kembali lagi dengan lebih banyak tutorial AI yang praktis dan langsung bisa dipakai. Kalau teman-teman merasa video ini membantu, klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.